Perkenalkan, saya Siti Salmonella Mahbub dengan NPM 211002099 dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang halal dalam Al-Quran untuk memenuhi tugas mata kuliah Industri Halal. Halal sudah menjadi istilah yang populer dalam ajaran Islam. Halal biasanya digunakan untuk menyebut makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut Islam. Namun sebenarnya, istilah halal tidak hanya digunakan untuk menyebut makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi. Dalam konteks yang lebih luas, istilah halal merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan menurut ajaran Islam, yang mencakup aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian, cara mendapatkan rezeki, dan sebagainya. Konsep kehalalan juga mencerminkan komitmen untuk menjalani kehidupan sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika. Apa itu halal? Halal berasal dari kata halla yahilu hilan, yang artinya membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk merujuk kepada makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut ajaran Islam. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas, istilah halal merujuk kepada sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam seperti aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian, dan lain-lain. Kata halal dan derivasinya disebut sebanyak 48 kali dan terdapat pada 20 surah serta memiliki arti atau makna yang berbeda-beda. Perbedaan arti atau makna kata halal dalam Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, memiliki makna atau arti berkaitan dengan makanan dan minuman seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, Al-Maidah ayat 88, dan lain-lain. Yang kedua, memiliki makna atau arti yang berkaitan dengan aktivitas, perilaku, atau tindakan seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 275. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dalam ayat 275 surat Al-Baqarah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal itu sangat bertentangan dengan anggapan orang-orang yang bermuamalah dengan riba. Mereka menyamakan antara jual beli dengan riba. Mereka beranggapan bahwa riba sama persis dengan jual beli sehingga riba hukumnya halal. Namun anggapan itu ditolak oleh Allah dalam ayat tersebut dengan menyatakan padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalam jual beli terdapat pertukaran manfaat yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan riba diharamkan karena di dalam riba terdapat bahaya yang dampak negatifnya ada pada individu dan masyarakat. Dalam ayat 275 surat Al-Baqarah, kata halal diungkapkan dengan menggunakan kalimat fi'il atau kata kerja, sehingga menunjukkan aktivitas yang dihalalkan. Artinya, ayat 275 menjelaskan tentang aktivitas jual beli yang berbeda dengan praktik riba, karena jual beli dihalalkan sedangkan riba diharamkan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan standar halal dan thayyib atau baik untuk dikonsumsi manusia, khususnya orang yang beriman. Hal ini karena tidak semua yang diciptakan Allah otomatis halal dimakan atau digunakan manusia. Allah menciptakan tikus, ular, binatang buas bukan untuk dimakan, tetapi untuk penyeimbang ekosistem alam. Dengan demikian, tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal karena bukan semua yang diciptakan untuk dimakan manusia, meskipun semua untuk kepentingan manusia. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk makan yang halal. Menurut Al-Syabuni, thayyib adalah makanan yang menurut tabiatnya dianggap baik dan bermanfaat untuk diri orang yang mengkonsumsi dan tidak membahayakan badan dan akal orang tersebut. Makanan yang demikian akan dirasa nikmat oleh yang mengkonsumsi, mudah dicerna dan merupakan makanan yang baik, tidak dianggap kotor serta menjijikan dan umumnya tidak membuat sakit perut atau bahaya lain. Artinya, syarat makanan yang bisa dikonsumsi tidak hanya halal tetapi juga harus thayyib atau baik. Bisa jadi ada makanan halal tapi tidak baik untuk seseorang seperti gula untuk penderita diabetes. Sedangkan menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, ketika menjelaskan Quran Surat Al-Maidah ayat 1, mengingatkan agar seseorang berusaha mengetahui latar belakang suatu ketetapan, seperti halal dan haram. Hewan ternak yang dihalalkan di dalam ayat tersebut tidak lepas dari akad-akad yang dipersyaratkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Seseorang boleh memakan, memanfaatkan kulit, tulang, dan sebagainya setelah terjadi akad. Quraisy Shihab mengatakan bahwa yang dimaksud thayyib adalah makanan yang tidak kotor dari segi zatnya, tidak kadaluarsa, dan tidak mengandung najis. Makanan yang sehat, proporsional, dan aman, tidak membahayakan, sehingga bisa dipahami bahwa anjuran agama untuk meninggalkan makanan yang syubhat atau mengandung keraguan karena bisa jadi makanan tersebut tidak aman bagi tubuh seseorang. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.